Ya, Pak, ini kan di sosial media juga beberapa waktu lalu kita teringat jelas pada waktu pemberlakuan PSBB 1, ramainya masyarakat yang memenuhi tempat-tempat wisata, sampai ada yang bersepeda di sore hari. Masih ingat Pak ya? Momen itu, PSBB pertama, masih ingat. Sampai ada ungkapan-ungkapan bahwa warga Makassar itu bandel-bandel. Setuju nggak sih Pak? Bahwa warga Makassar itu bandel-bandel karena tidak menerapkan pertama physical distancing mungkin, kemudian pemberlakuan PSBB yang masih belum sadar betul tentang betapa pentingnya pemberlakuan PSBB dalam di tengah pandemi seperti ini. Kalau Bapak setuju tidak dengan istilah itu? Saya tidak setuju karena kalimat yang Adik buat itu tidak masuk dalam kategori suatu pernyataan yang bisa dipahami karena ini warganet yang bilang Pak. Makanya saya tidak setuju. Kenapa? Karena menyebutkan itu agak rasis. Karena mengatakan orang Makassar tidak bisa. Bisa dikatakan ada beberapa toh, karena itu kan stereotip orang Makassar tidak bisa dikatakan bahwa itu kan desanya kan tidak bisa nyambung itu kalau orang Makassar mana. Iya, inilah yang saya maksud. Yang naik sepeda itu berapa jumlahnya? Tidak bisa kamu menjadikan representasi naik sepeda itu kebandelan semua orang Makassar. Ini yang harus itulah namanya asal bunyi. Ya, saya kritik. Kalau Anda mengatakan orang Makassar bandel-bandel, berarti saya termasuk. Atau yang lainnya, padahal mungkin mereka sudah patuh, itu kan bisa mematahkan semangat orang lain. Padahal gara-gara sepeda. Itu yang saya maksud. Jadi jangan mengeneralisasi sesuatu tanpa ada data dan informasi yang dekat. Pertanyaannya, dilarang kan naik sepeda? Kan tidak. Selama protokol kesehatan. Benar. Apakah gunanya bersepeda itu penting? Itu kan bagian daripada meningkatkan imunitas. Jadi banyak hal. Inilah yang saya maksud. Komen-komen seperti itu harusnya dia bersifat membangun. Kalaupun ada kritikan yang tajam, gunakanlah landasan yang ilmiah. Gitu. Supaya kita mendengar juga tidak kekanak-kanakan. Orang Makassar itu banyak yang cerdas loh. Benar-benar. Yang pintar gitu loh. Kalau dikatakan orang Makassar bandel, itu kan mengatakan bahwa semua orang Makassar, biar bukan tinggal di Makassar, karena menyangkut etnis gitu kan. Benar, apalagi berbagai video viral yang kemarin sempat viral di sosial media, berbagai akun sosial media yang memposting, kemudian dari postingan-postingan tersebut banyak sekali komentar kritikan, karena mungkin dalam pandangan mereka yang tidak di kota Makassar ya Pak ya, yang tidak di kota Makassar melihat, waduh sudah penerapan PSBB tapi masih banyak juga yang tetap melanggar, yang tetap keluar rumah, dan bahkan tidak menerapkan prinsip dari protokol kesehatan itu sendiri. Pak, kalau boleh tahu, Inspektur COVID-19 ini sampai kapan akan terus sigap dalam penanganan protokol kesehatan? Sampai RT-nya melandai. RT-nya melandai, tahu RT di kota Makassar marah-marah mengamuk sebentar, maaf lah kembali bikin pernyataan minta maaf. Ini kan bagian daripada demokratisasi yang tadinya informasi itu hanya didominasi oleh kelompok tertentu. Sekarang masyarakat bisa memberikan informasi lewat saluran-saluran media sosial. Jadi inilah yang saya maksud, dibutuhkanlah kemampuan orang untuk menggunakan nalarnya dalam memahami informasi. Saya senang ada beberapa grup ketika ada informasi itu diperbincangkan di grup sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan bukan hoax yang benar. Ada teman-teman yang seperti itu. Ini yang saya maksud. Dan dari awal pun saya berharap bahwa pemutusan mata rantai ini harus holistik dan komprehensif. Peran itu media sangat dibutuhkan termasuk pada saat ini membuka wawasan kan dari awal itu seperti ada jarak antara pemerintah dengan media. Mohon maaf ini fakta kan. Kenapa? Karena mungkin pemerintah itu agak sensitif untuk dikritik. Kalau saya sih pemerintah itu butuh kritikan yang sifatnya konstruktif. Kenapa? Karena itu kan tujuannya baik. Saya rasa tidak ada media yang tidak sepakat penanganan COVID ini. Tapi kita juga memberikan kesempatan, mungkin ada masukan, karena saya kan bukan manusia yang sempurna. Inspektur COVID itu bukan orang sempurna, penuh dengan kekurangan, maka kita butuh bantuan teman-teman, masukan termasuk Mbak Tribuners ya. Tribuners kita butuh masukan. Tribuners, butuh aspirasi dari Tribuners. Oh, butuh luar biasa ini Tribuners ini, bukan kanal seperti ini. Ya. Pak, sekilas seputar tentang sosial media. Seperti kita ketahui juga, beberapa waktu lalu mungkin pada saat PSBB jilid 2 ya Pak ya,
video Bapak sempat viral di sosial media karena menegur salah satu tokoh ATK di Kota Makassar. Dan itu sangat ramai sekali. Bisa dijelaskan mungkin kronologi awalnya itu seperti apa sebenarnya, Pak? Ya kan dari awal saya katakan, ya Agung, mohon maaf, tokoh Agung, itu kan bukan satu kali. Bukan satu kali, puluhan kali mendapat teguran. Sekarang pertanyaan saya sama Mbak, kalau orang sudah puluhan kali ditegur, itu apa dia punya sense terhadap orang lain bahwa dia bersalah apa tidak? Itu kan jelas sekali. Jadi saya tidak pernah membenci pribadi orang. Nah, kenapa saya harus begitu getol atau begitu agak gregetan terhadap Agung? Kenapa? Karena itu melukai rasa keadilan orang lain. Tanda kutip ya. Melukai rasa keadilan orang lain. Bayangkan Anjungan Pantai Losari, Pak, yang ratusan penjual pisang nyepe sudah tidak jualan, Pak. Itu menerima itu dengan segala konsekuensi yang dia terima. Kadang tidak bisa kasih makan anak dan istrinya. Terus saya sebagai penegak hukum, di mana saya punya posisi saya melihat saudara-saudara yang lain memperoleh ketidakadilan. Tokoh-tokoh yang lain sebagian besar sudah tutup, cuman dia sendiri. Itu kan menjadi presiden buruk bahwa saya dianggap tidak tegas dan tebang pilih. Ini sulit loh yang namanya penegakan hukum. Inspektur COVID saja yang boleh dikata hanya ada di Makassar di antara 530 kabupaten kota. KPK saja yang ada undang-undang yang semua itu masih kadang-kadang dianggap tebang pilih. Bagaimana nih Satpol PP, apalagi Inspektur Ladusing sama Inspektur Vijay kan itu. Inspektur Vijay. Ya itu tidak. Sering nonton film India ya, Pak ya? Iya biasa kan, karena biasa nih. Ya orang India kan itu suka main. Ada inspekturnya Pak. Ya. Sering muncul Inspektur Vijay, Pak. Iya, Inspektur Vijay. Pak, ini dari video yang viral tersebut banyak sekali yang beranggapan bahwa tindakan Bapak mungkin terlalu tegas, bahkan kurang sopan dalam menegakkan aturan. Bagaimana pendapat Bapak sendiri dengan penanggapan seperti itu? Ya, saya juga heran. Itu karena mungkin sudah, ya mungkin saya manusia biasa, itu saya akui itu saya salah. Tapi saya pikir juga saya ingin suara saya keras supaya telinganya itu masuk, bukan masuk di telinga. Ini kan bandel banget nih orang loh. Ini kan tadi bilang bandel banget nih orang ini. Orang lain pada tutup dia masih buka. Ya, ini sepertinya salah satu kategori yang dimaksud netizen nih, Pak. Ya, tapi kan tidak bisa saya katakan karena Agung bandel semua orang Makassar bandel dong. Ya kan? Ya kan seperti itu. Bandel banget nih orang, ya kan? Iya. Oke, Pak. Akhirnya saya dengan keras berbicara seperti itu. Memang segala sesuatu, dan itu mungkin kenapa dia viral, ya mungkin karena saya yang begitu ngotot, mungkin yang lain tidak. Saya juga tidak tahu seandainya saya mendatangi tempat itu dan dengan agak sopan dan halus. Misalnya mungkin malah dia mengatakan bahwa kita tidak tegas, makanya kita lanjut aja melanggar, ya kan? Ini kan memberikan gambaran. Tapi akhirnya kan, pada akhirnya kan Inspektur Vijay diminta turun lagi untuk menghadapi seperti itu, karena mungkin orang tahu hanya saya yang mungkin mau terbuka secara viral untuk mempertontonkan itu kekurangan saya misalnya kan. Tapi niat saya itu bukan seperti itu. Bayangkan. Jadi ini kan hanya menjadi kontroversi yang pada akhirnya mungkin orang tidak paham karena gambar itu terkirim tanpa ada keterangan. Setelah saya memberikan keterangan di berbagai media nasional maupun lokal, orang akhirnya paham bahwa seperti itu. Jadi memang harus ada namanya konfirmasi atau tabayun, namanya tabayunnya untuk karena sekarang Pak, gambar itu tergantung orang mau melihat dari mana sisinya. Benar. Jadi istilah dalam bahasa media kan cover both side gitu kan. Cover both side. Jadi cara pandang kita melihat berita itu dari mana sisinya itu bisa berbeda sisi. Tergantung cara pandangnya. Makanya kita butuh audiens atau masyarakat pemerhati itu yang bisa meluruskan itu. Jadi akhirnya kan menjadi polemik sampai saat ini. Tapi saya pikir bagi saya apa yang dilakukan Bapak Gubernur itu mungkin sebagai orang tua saya menerima itu. Ya mungkin saya harus lebih menyikapi pengalaman yang sebelumnya. Akhirnya saya dalam melakukan kegiatan penegakan aturan itu, itulah Inspektur COVID agak tidak seperti yang saya lakukan di Agung seperti itu. Tapi Pak,